Dikisahkan, Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya, beliau pernah bercerita, "Satu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, saat tiba di sana sudah waktu Isya. Saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin beristirahat. Begitu selesai sholat Isya dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain Anda di sini?" Kata Syekh, bisa dipakai untuk 3 panggilan. Bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini adalah panggilan sebagai orang tua, karena Imam Ahmad kelihatan sebagai orang tua. Marbot masjid tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, salah seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya, sangat solih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Kata Imam Ahmad, "Saya ingin beristirahat, saya seorang musafir." Kata marbot, "Tidak boleh, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi dan marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau ngapain lagi Syekh?' Kata marbot, 'Mau tidur. Saya seorang musafir,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot masjid berkata, 'Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh.' Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai jalanan. Nah, di samping masjid ada penjual roti atau rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid, saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil-manggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil.' Kata Imam Ahmad, 'Baik.' Imam Ahmad lalu masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang seorang musafir. Penjual roti ini punya perilaku tersendiri. Kalau Imam Ahmad mengajak ngobrol, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Saat memecahkan telur, astagfirullah. Saat mencampur gandum, astagfirullah. Selalu mengucapkan istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama engkau lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Lalu apa hasil dari perbuatanmu ini?"
Orang itu menjawab, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta ya Allah langsung diterima. Memang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu, masih satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti pun terperanjat lalu memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.